Hai kekasih pujaan yang selalu di hati, aku menunggumu. Engkau gadis yang selalu hadir dalam mimpiku. Di setiap tidurku. Teman-teman, kita bahas hukum lagi ya. Kali ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang tes urin ya. Kenapa saya membahas ini teman-teman? Saya tidak mau atau tidak ingin setiap kasus narkoba itu masuk penjara gitu ya. Bisa penuh di penjara itu teman-teman. Kalau bandar ya, pengedar itu nggak usah kita bahas, itu memang wajib di penjara, dihukum dia. Yang jadi masalah ini kan yang pengguna ini, korban penyalahgunaan ini kan. Jadi sangat sayang kalau korban penyalahgunaan itu kita penjarakan ya kan? Karena mereka sebenarnya kan korban ya kan. Dan seharusnya korban itu kan direhabilitasi, diobati dia. Karena saya yakin pengguna atau korban penyalahgunaan narkoba ini pengennya berhenti juga. Dan sudah banyak sekali yang kita tahu, bahkan anak-anak di bawah umur masih ya, umur 19, 18 atau 20 tahun mereka sudah kecanduan narkoba. Nah kalau ini kita penjarakan, saya rasa bukan solusi. Makanya saya selalu menekankan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba ini benar-benar dari hati kita gitu. Sekarang kita bahas lagi tentang tes urin. Bagaimana kalau tes urin ini positif? Begini teman-teman, seharusnya penegak hukum itu tidak berharap ya bahwa orang yang tidak berharap bahwa orang-orang menggunakan narkoba. Harusnya mereka berharap tidak ada yang menggunakan narkoba. Jadi doanya pun janganlah sampai ada orang ketangkap menggunakan narkoba. Jadi lebih bagus janganlah orang menggunakan narkoba, itu doanya harusnya penegak hukum itu. Jadi kalau dalam hal dia melakukan penyidikan, melakukan tes urin, lakukanlah semaksimal mungkin, seprofesional mungkin. Dan ingat, saya ingin mengulangi bahwa yang melakukan tes urin itu adalah penyidik BNN dalam rangka melakukan penyidikan. Itu diatur di Undang-Undang Narkotika. Jadi tidak semua orang tes urin kan. Ada orang dicurigai tes urin, saya rasa dasar hukumnya nggak ada. Apalagi misalnya yang melakukan tes ini bukan ahlinya ya. Begini teman-teman, kita bisa aja melakukan tes kehamilan ya, kan banyak dijual itu alat tes untuk kehamilan. Tapi yang menyatakan orang hamil itu adalah ahlinya, dokter. Dokterlah yang menyatakan bahwa si A hamil, itu baru sah dia menurut hukum, bukan alat tadi ya kan. Jadi kalau orang melakukan tes kehamilan, misalnya membeli di apotek alatnya, lalu dites positif, itu bukan berarti sudah sah menurut hukum. Dan untuk menyatakan dia hamil atau tidak, tetap ahlinya. Makanya kalau orang kurang yakin selalu pergi ke dokter kan, dokter ahlinya. Begitu juga dengan tes urin yang
hasilnya positif amfetamin ya. Amfetamin itu kan yang terkandung di dalam sabu itu amfetamin. Lalu dites orang misalnya dengan cara manual sederhana, beli alatnya di apotek, lalu kita tes orang positif amfetamin. Itu tidak sah menurut hukum. Yang menyatakan dia positif amfetamin itu adalah keterangan dokter, bukan alat itu ya. Alat itu digunakan ya kan. Tapi yang menyatakan dia itu positif, kalau di dalam hukum itu harus ahlinya. Bagaimana cara ahli itu melakukan tes itu kan urusannya. Tapi saya ingin mengingatkan kita bahwa tes yang dilakukan itu yang manual itu tidak sah menurut hukum ya. Boleh saja orang dites positif amfetamin hanya sebagai bukti petunjuk dia. Tapi yang menjadi bukti, alat bukti yang sah kan surat. Nah, suratlah dari surat keterangan ahli yang menyatakan bahwa dia adalah positif amfetamin. Ingat, positif amfetamin. Lalu pertanyaannya, apakah orang yang dites urinnya positif amfetamin itu adalah udah pasti pengguna narkoba? Tidak, teman-teman. Ya, belum tentu. Ya, makanya perlu alat bukti pendukung lain, saya bilang kemarin itu. Ingat, orang bisa dijatuhi hukuman harus ada minimal 2 alat bukti kan. Nah, misalnya dites dia positif amfetamin, lalu dibawa untuk meyakinkan, dibawa ke ahli dan ahli menyatakan juga dia positif amfetamin. Dia belum tentu belum bisa dihukum. Harus ada satu lagi alat buktinya. Misalnya apa? Dia ditemukan padanya alat-alat untuk menghisap atau menggunakan narkoba itu. Jadi 2 dia alatnya. Hasil tes terbukti amfetamin dan menurut keterangan dokter adalah mengandung amfetamin. Dokter dalam hal ini adalah keterangan ahli. Lalu ada lagi ditemukan barang bukti berupa bong dan lain sebagainya. Barulah dia bisa dikatakan pengguna, ya kan? Tapi kalau hanya air urinnya positif amfetamin doang, nggak ada bukti-bukti lain, nggak bisa orang itu dinyatakan pengguna, ya kan? Kenapa? Nah, karena amfetamin itu tidak hanya terkandung di dalam narkoba. Nah, kita baca nih teman-teman di CNN ya kan, breaking news CNN. Bisa bacakan nih. Benda sehari-hari bisa hasilkan tes narkoba positif. Ini dari CNN Indonesia, Senin 21 bulan 11 tahun 2016. Jakarta, CNN Indonesia. Pengujian urin untuk mengetahui apakah seseorang menggunakan narkoba atau tidak mulai banyak diterapkan dalam penyaringan karyawan baru. Beberapa instansi yang menggunakan pengujian ini adalah lembaga pemerintahan. Karena sifatnya mendeteksi keberadaan senyawa narkotika tertentu dalam urin, pengujian ini dapat menipu bila Anda tidak hati-hati dalam memperhatikan senyawa kimia yang masuk ke tubuh sehari-hari. Beberapa senyawa yang dapat membuat hasil tes narkoba positif menurut Life Sciences ternyata ada dalam benda sehari-hari berikut ini. 1. Obat flu. Rasanya akan sangat menyebalkan bila dokter atau penyidik narkoba mencurigai Anda menggunakan obat-obatan hanya karena kandungan dalam obat itu. Namun kejadian ini sangat mungkin terjadi. Menurut sebuah penelitian pada 2010, beberapa senyawa yang terkandung dalam obat flu dapat mengacaukan pengujian amfetamin sehingga mengeluarkan hasil positif menggunakan narkoba. Beberapa senyawa dalam obat flu itu adalah brompheniramine yang merupakan senyawa bersifat antihistamin. Antihistamin sendiri merupakan obat yang biasa digunakan untuk mengatasi reaksi atau gejala alergi. Selain itu, antihistamin juga dapat digunakan mengatasi vertigo dan insomnia. Pengujian terdahulu pada 2008 bahkan menemukan fakta penggunaan inhaler sebuah label terkenal dapat membingungkan pengujian amfetamin. Hal ini disebabkan inhaler tersebut mengandung
metafetamin yang merupakan cerminan dari metafetamin. Itulah salah satunya. Kemudian ada lagi antibiotik, ya kan, sabun bayi, ibuprofen, tonic water. Nanti Anda bisa cek sendiri di CNN, ya kan, CNN breaking news nih, di media apa nih, ketika aja di Google nanti benda sehari-hari bisa hasilkan tes narkoba positif, nanti muncul itu, Anda bisa baca lengkap. Yang ini saya sampaikan bahwa tes urin kita kalau mengandung amfetamin itu belum tentu narkoba, makanya perlu ahlinya, ya kan. Jadi tidak cukup hanya alat tes itu menyatakan orang itu udah sah pengguna narkoba, nggak bisa. Itu hanya petunjuk saja. Yang sah itu adalah suratnya, surat keterangan dari ahli yang melakukan tes. Nah itulah, itu pun ingat, itu pun ditulis di sana bukan mengandung narkoba, enggak. Di sana mengandung amfetamin. Kalau dia sabu-sabu ya, akan disebutkan di sana bahwa urinnya mengandung amfetamin gitu. Tapi amfetamin ini apakah narkoba? Belum tentu. Tadi kita sudah baca kan. Nah makanya saya bilang perlu alat bukti lain. Misalnya dia sedang kedapatan menggunakan narkoba dan di situ ada alat-alatnya, ya kan. Itu alat bukti lagi. Nah kemudian dites urinnya dan menurut keterangan dokter, keterangan ahli bahwa dia adalah urinnya mengandung amfetamin. Berarti ada dua alat bukti, barulah bisa dikatakan dia pengguna narkoba, ya kan. Belum tentu pengedar ya, pengedar kan lain lagi dia. Jadi kita jangan sembarangan juga, ya kan. Setiap orang tes urin lalu amfetamin udah kita tuduh-tuduh dia pengguna narkoba. Belum tentu, rekan-rekan. Walaupun dia pengguna narkoba, tes urin itu tidak cukup sebagai alat bukti hukum, ya kan? Seperti sering saya jelaskan, menghukum orang itu sesuai dengan aturan, harus ada alat buktinya dua. Tes urin itu belum jadi alat bukti, masih petunjuk. Yang menjadi alat bukti adalah keterangan ahli yang mengatakan bahwa urinnya mengandung amfetamin, lalu ditemukan barang bukti lain, alat-alat penghisapnya misalnya, barulah bisa dikatakan. Jadi petugas harus benar-benar profesional. Jangan asal orang tes urinmu, wah ini positif nih, positif kau pengguna narkoba. Emangnya dia ahli kan? Bukan. Yang alatnya itu menunjukkan mengandung amfetamin, belum tentu narkoba kan. Yang menyatakan narkoba nanti pembuktian lainnya tadi. Salah satunya adalah bahwa mengandung amfetamin itu termasuk ada diduga ada zat sabunya. Ditambah lagi dengan alat bukti penghisap sabu, barulah dia klop dia. Jadi kita petugas ini harus benar-benar profesional. Supaya apa? Supaya jangan kita salah mempolis orang, salah menghukum orang, ya kan. Saya tidak membela orang-orang pengguna narkoba, enggak. Tapi penegakan hukum itu harus benar-benar proporsional gitu. Jangan pokoknya gitu. Wah kau ini tes urin kau positif, pokoknya kau pengguna narkoba. Nggak bisa seperti itu. Tadi sudah saya jelaskan panjang lebar. Urin kita mengandung amfetamin, belum tentu itu narkoba. Tadi sudah kita bahas. Kalaupun tes urin kita amfetamin, itu baru petunjuk. Ahli lah yang memberikan keterangan sehingga bisa dibawa ke pengadilan, dia menjadi alat bukti. Keterangan namanya bentuknya surat lagi dia. Paham ya teman-teman ya. Jadi saya berharap kita jangan menyalahartikan penjelasan saya ini. Ini penjelasan hukumnya, ya kan. Kalau menghukum orang harus sesuai aturan, tidak boleh ngarang-ngarang kita. Jadi kalau memang dia itu pengguna, lengkapi, ya kan, lengkapi alat buktinya, tes urin, lalu bawa ke ke ahli, biar ahli yang menjelaskannya, lalu alat bukti lain disiapkan. Jadi tidak bisa hanya dengan tes urin kita bawa orang ke kantor polisi. Apa dasarnya? Seperti saya jelaskan tadi, bagaimana kalau ternyata urinnya mengandung amfetamin padahal bukan narkoba,
kan jadi salah nanti jadinya kan. Ya begitu teman-temannya, mudah-mudahan ini menambah pengetahuan kita lagi, jauhilah narkoba ya, karena kalau Anda terbukti sesuai hukum, Anda pasti dihukum dia. Kalau memang sudah alat buktinya cukup, pasti Anda akan dihukum, ya kan. Jadi hindarilah itu ya kan. Bukan berarti kalau Anda sudah paham hukumnya terus Anda mencari celah untuk menggunakan narkoba, tidak bisa. Karena hukum itu tetap akan menjerat, sepandai-pandai tupai melompat katanya. Kalau ditembak polisi jatuh juga kan gitu. Jadi ya kita sebagai masyarakat juga harus taat hukum, jangan menggunakan narkoba. Dan petugas juga kalau mau menegakkan hukum, jangan juga sembarangan, tegakkanlah secara profesional, adil dan berkeadilan. Begitu ya, mudah-mudahan bermanfaat, tetap semangat, tetap belajar bersama Bang Beni dengan bahasa kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjuah-juah kita gerina.